Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat masjid. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sahabat masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pastinya memiliki hobi yang berbeda-beda. Ada yang hobi makan, hobi jalan-jalan, hobi main musik, dan lainnya. Karena hobi saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Untuk itu, channel Hobi ke Masjid hadir dalam rangka untuk lebih mencintai masjid sebagaimana kita mampu mencintai hobi kita masing-masing. Channel Hobi ke Masjid hadir dalam rangka untuk dapat menginspirasi teman-teman semua untuk menjemput dan meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman dan hari kemudian. Begitu juga ditegaskan oleh hadis Nabi Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak nanti, yaitu adalah salah satunya adalah orang-orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Nah, untuk itu channel Video ke Masjid kami akan hadirkan bagaimana keunikan masjid, mulai dari arsiteknya, lalu kemudian kita akan bahas juga kegiatan masjid tersebut. Kita juga akan berdialog dengan imam, berdialog dengan marbot masjid. Nah, semuanya tujuannya adalah agar kita dapat informasi dari masjid tersebut. Nah, untuk itu teman-teman semua jangan sampai lupa dukung terus channel Hobi ke Masjid. Like and subscribe, terus dukung kami di channel ini. Salam sahabat masjid. Di dalam edisi perdana video channel Hobi ke Masjid, kali ini saya sudah berada di lokasi Masjid Nurul Dakwah. Nah, untuk itu kami akan sampaikan bagaimana profil dari marbot Masjid Nurul Dakwah yang berlokasi di Jalan Muria Ujung, RT 6 RW 6, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi. Untuk itu, mari kita saksikan profil dari marbot Masjid Nurul Dakwah, yaitu Bapak Sulimin. Yuk, sama-sama kita saksikan profil beliau. Baik, sahabat masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sulimin atau biasa dengan Mas Min. Beliau ini adalah seorang marbot dari Masjid Nurul Dakwah. Ya, usianya masih muda loh, masih di bawah 50 tahun. Luar biasa nih marbot kita yang satu ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mas Min? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di masa pandemi ini tetap sehat selalu ya Mas Min ya. Amin, amin. Kita harus jaga selalu untuk kesehatan. Oke, baik. Mas Min, kalau nggak salah dari Jogja ya? Ya, betul. Tepatnya dari Kabupaten Gunung Kidul. Ya, dari Gunung Kidul. Itu pertama kali hijrah ke Jakarta tahun berapa ya Mas Min ya? Tahun 90. Tahun 90. Tahun 90. Itu sebagai karyawan, wira swasta atau apa waktu pertama kali datang ke Jakarta itu Mas Min? Pertama kali ke Jakarta kita langsung kerja, itu tepatnya ya kerja di daerah Tebet. Nah, itu di ayam goreng wok berek. Wah, luar biasa, ayam goreng wok berek. Nih jangan-jangan familinya ayam goreng wok berek nih Mas Min ya? Bukan, kita bukan family ya, kita waktu itu kita beneran saudara ada yang kerja di situ ya, kita diajak dan alhamdulillah kita mau. Kurang lebih di situ sekitar 3 tahun. Oh, baik. Nah, beliau ini pertama kali datang ke Jakarta teman-teman itu langsung bekerja di ayam goreng Bok Berek. Nah, langsung saja nih kita ngobrol lanjut lagi diskusi kita. Nah, kalau pertama kali tadi datang ke Jakarta tahun 90, lalu kemudian kalau untuk menjadi marbot masjid itu gimana ceritanya tuh Mas Min? Kalau untuk jadi marbot masjid itu ya perlu proses dulu waktu kita keluar dari kerjaan, yaitu di daerah Tebet itu kita pasti
pindah kerjaan itu kita ke Jalan Kendal, itu kita waktu itu kita masih ada sop kambing ya kalau nggak salah, itu sop kambing Soleh Kumis 99 itu sangat terkenal banget itu dulu di situ. Nah kadang-kala tugas saya di Jalan Kendal, kadang-kala di Pasar Raya Blok M, dan kadang-kala juga di Pasar Raya Manggarai gitu. Gitu. Ya alhamdulillah di situ kurang lebih ada sekitar 3 tahun juga ya mungkin ya. Jadi dunia saya itu dunia restoran. Luar biasa, jangan-jangan ini mau kedepannya mau jadi pengusaha kuliner ya teman-teman. Ya alhamdulillah dari keluar dari restoran ya, tepatnya itu dari Jalan Kendal itu tahun 2000 pas. Nah kebenaran dulu kita tinggal juga di dekat lokasi di Masjid Nur Dawah yang sekarang kita jadikan untuk singgahan untuk di Marbot itu ya. Ini alhamdulillah pada waktu itu pas saya keluar kerja awal tahun 2000 pas banget kita keluar ya, kita putuskan juga udah kita untuk mau jualan ya, jualan alhamdulillah kita jalan Allah waktu itu kita langsung jualan. Dan pas kebenaran juga di Masjid Nur Dakwah itu pas ada peremajaan masjid, kepengurusan DKM ya, dan kita sama pengurus-pengurus lain dan kita dimasukkan di situ. Itu awal mulanya untuk di Masjid Nur Dakwah itu. Oh iya, jadi beliau ini ternyata pada saat tahun 2000 itu sudah lepas dari pekerjaan, mulai berwirausaha atau berjualan, tepatnya di tahun 2000 itu jualan mie ayam ya Mas Min ya? Ya jualan mie ayam itu juga prosesnya juga sampai itu lumayan kita punya sangat sangat pribadi banget itu. Pada waktu itu kita selalu di restoran, kita di bagian untuk bikin es-esan lah, pokoknya es campur, es macam itulah. Cuman kita kan kalau kita meneruskan kita jualan di jalanan, nanti kalau mikirnya kalau ada musim hujan, nah itu nanti situ masalah itu. Cuman saya sampai di situ kita minta sama Allah gitu. Sampai larut malam saya bilang sama istri, tadinya udah mau jualan es, udah siap semuanya, tinggal jualan es. Tiba-tiba setelah sholat malam itu saya sampai ingat banget itu, saya putusin pagi-pagi saya mau jualan mie ayam gitu. Jadi spontan gitu ya? Spontan. Jadi dari mau jualan es campur, es teler segala macam itu karena kita belum punya tempat ya, istilahnya kios gitu ya, kita langsung ambil alih kita ini jualan mie ayam. Dalam arti kalau mie ayam itu seumpama misalnya hujan pun tetap jalan gitu. Gitu. Baik, itu pastinya atas petunjuk dari Allah ya Mas Min ya. Dengan menyebut spontan, saya harus jualan mie ayam. Nah, begitu juga dengan berbarengan dengan kepengurusan di DKM Masjid Nur Dakwah ya. Saat itu peremajaan. Lalu Mas Min dilibatkan untuk menjadi marbot Masjid Nur Dakwah. Jadi begitu teman-teman ceritanya. Mulai awalnya tuh beliau tahun 2000 menjadi marbot masjid, kemudian juga sekaligus beliau punya usaha. Nah, perlu diketahui Mas Min ini juga seorang wirausaha. Saat ini beliau sudah jualan mie ayam, kemudian juga ahli TV ini atau profesi sebagai tukang servis kalau boleh dibilang. Jago banget kalau teman-teman ada kendala di televisi, datang aja langsung ke Mas Min ya. Bukan promosi nih, tapi memang beliau seorang servis TV juga, berkah elektronik, sekaligus profesinya juga sebagai marbot Masjid Nur Dakwah. Nah, kalau tidak salah itu tahun 2019 Mas Min itu dengar-dengar pergi umroh ya. Itu gimana ceritanya tuh Mas Min? Biar bisa share ke teman-teman sahabat masjid di sana semuanya. Ya waktu itu juga saya juga tidak pernah bermimpi ya, tapi ya mungkin itu Allah itu sudah memberikan rezeki kepada saya ya. Waktu itu saya ditelepon pas jam kurang lebih jam 4:30 itu ditelepon sama Pak Ketua itu DKM di Masjid Nur Dakwah ini. Mas Min suruh ngubungin di Bapak Rahardi di Masjid Al Ikhlas di Pasar Minggu ya, kalau itu Jati Padang sono. Cuman
Ya, alhamdulillah saya langsung telepon ke sana, akhirnya dikasih waktu habis maghrib itu harus bisa sampai di sono. Cuman saya mikirin waktu itu jalan ya, terutama kita jalan mikir sono lewat Pancoran tuh luar biasa macetnya. Tapi alhamdulillah mungkin ini karena udah jalan Allah ya, alhamdulillah Allah mengasih kelancaran untuk semuanya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi waktu itu dokumennya paling lambat harus maghrib sudah di sana ya kalau tidak salah. Kita harus ini dulu interview dulu itu intinya gitu. Gitu. Persyaratan-persyaratan untuk yang diperlukan kita harus udah siap itu spontan aja gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi ya itulah ya teman-teman. Kalau udah panggilan siapapun, kalau Allah sudah berkehendak, pasti tidak ada halangan apapun. Kun fayakun. Akhirnya alhamdulillah Mas Min bisa berangkat umroh tahun 2019 melalui Dewan Masjid ya kalau tidak salah ya. Iya, lewat Dewan Masjid, ya lewat Dewan Masjid. Dewan Masjid Indonesia tuh. Ya, DMI Dewan Masjid Indonesia. Ya luar biasa, dari Gunung Kidul hijrah ke Jakarta, di Jakarta dapat berkah dari Allah, akhirnya menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, gimana ceritanya nih pada saat umroh kemarin, biar share teman-teman juga pengalamannya spiritualnya agar dapat menginspirasi teman-teman semua. Kalau untuk pengalaman itu di sono itu yang sangat-sangat ini banget ya. Soalnya kalau di tanah suci itu kan kalau kita mengucapkan segala sesuatu itu Allah langsung bisa menjawab dengan pasti gitu lah gitu. Dan saya sendiri juga mempunyai pengalaman itu suatu kenyataan gitu ya. Mungkin karena dari diri kita sendiri juga. Waktu itu kita pas selesai sampai di sono langsung kurang lebih istirahat di hotel itu 1 jam, langsung kita menuju ke kita menjalankan umrohnya itu di Ka'bah. Itu kita selesai itu tawaf. Nah di situ selesai tawaf kita kan disunahkan untuk minum air zam-zam ya di situ sebelum kita ke itu Bukit Safa dan Marwah itu. Nah di situ benar-benar itu saya tidak menyangka waktu itu kita lihat teman-teman saya itu antri banget untuk mendapatkan air zam-zam, itu sangat antri banget. Tapi saya tidak mengerti, tahu-tahu ya Allah saya paling di belakang lagi saya itu. Ada orang Arab nggak tahu dari mana itu langsung membawa ini, langsung pokoknya bahasanya ngasih gitu aja. Saya terima itu. Ya alhamdulillah, makanya saya ya Allah subhanallah gitu. Intinya di situ. Kemudahan dari Allah. Diberikan kemudahan untuk semuanya gitu. Itu pada saat kedatangan ya? Iya, saat kedatangan itu. Itu saat kedatangan dan kita udah mau umroh pertama itu. Soalnya kita udah selesai itu tawaf itu keliling Ka'bah yang 7 kali itu, yang itu. Gitu. Sampai situ ya alhamdulillah Allah memberikan kelancaran untuk semuanya di sana gitu. Gitu. Jadi memang janji Allah itu pasti ditepati ya. Oke. Kun fayakun. Kun fayakun. Jadi ya tuh teman-teman. Jadi penantian dari tahun 2000 sampai dengan 2019 itu sudah 19 tahun, akhirnya ternyata Allah panggil beliau untuk menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amazing juga ya, luar biasa nih. Alhamdulillah gitu. Nah, ada suka dukanya nggak nih kira-kira di sana Mas Min? Ya kalau suka dukanya itu ya tidak ada lah untuk ini. Yang penting di sana itu alhamdulillah kita untuk menjalankan ibadah itu alhamdulillah untuk semuanya lancar gitu aja dan sehat gitu. Baik, oke. Pertanyaan terakhir nih teman-teman untuk Mas Min, apa nih suka dukanya menjadi marbot masjid nih, Mas Min? Kalau untuk suka dukanya ya kalau suka dukanya itu kita kita di sini semuanya alhamdulillah kan. Kalau untuk sukanya ya alhamdulillah kita banyak teman, banyak itu. Kalau dukanya ya enggak begitu saya rasakan apa yang dukanya itu apa gitu. Cuman alhamdulillah kita di sini bisa untuk mengatasin semuanya, untuk dalam arti kita untuk di masjid itu ya intinya kita ikhlas dan itu suatu saat pasti Allah tuh akan memberikan suatu hal yang terbaik gitu. Itu aja gitu.
Baik, nah itu dia teman-teman, inspirasi dari Mas Min, seorang marbot Masjid Nur Dakwah. Beliau juga seorang entrepreneur, sebagai seorang wirausaha, yaitu pertama perlu diingat janji Allah itu pasti, ya kan? Jadi teman-teman gak usah khawatir, Allah akan menunaikan janjinya. Yang penting kita ikhlas niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya, Mas Min ya? Betul, gitu. Dan saya perlu juga informasikan ya buat sahabat-sahabat masjid, barangkali di manapun yang ini ada masjid yang istilahnya untuk tata suaranya intinya kurang ini ya, kurang bagus. Dan saya insya Allah siap membantu karena kebenaran saya juga soundman. Oh, luar biasa. Promo nih sekalian teman-teman. Ternyata talenta beliau itu banyak banget loh. Iya, saya juga tidak menduga. Kuliner bisa, elektronik bisa. Yang terakhir beliau sebagai apa tadi Mas? Soundman. Nah, jadi kalau masjid-masjid yang ada di sekitar Setiabudi khususnya atau di Jakarta dan umumnya dimanapun, kalau ada kendala terkait sound system bisa langsung hubungi Mas Min saja ya. Nah, demikian saja dialog diskusi kami dengan seorang marbot Masjid Nur Dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ambil hikmahnya, ambil inspirasinya agar dijadikan untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kita harus selalu senantiasa menjemput dan meraih hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Salam sahabat masjid. Jangan lupa like and subscribe, dukung kami dan bunyikan loncengnya di channel Hobi ke Masjid. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.